Di tanah subur aku berpijak, menyambut mentari yang hangat menyentap. Akar menjalar mencari hidup, batang tegak menantang waktu, daun menari dalam belayan angin. Aku tumbuh tanpa banyak bicara, memberi nafas bagi dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Ridya Putri Atisa dari kelas 2A Biologi UIN Syarifi Datullah Jakarta dengan NIM 12409051010002. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai morfologi tanaman, yaitu akar, batang, dan daun. Yuk kita eksplorasi langsung dari tanaman yang ada di sekitar rumah. Di dalam Al-Quran, berbagai bagian tanaman seperti akar, batang, dan daun dijelaskan juga dalam beberapa ayat, yaitu Surah Ibrahim ayat 24 dan 25, Surah Al-Fat ayat 29, dan Surah Al-An'am ayat ke-99. Ini merupakan tanaman Sri Rejeki dengan nama genus yaitu Aglaonema. Lalu terdapat akar yang berfungsi sebagai penyerap air dan nutrisi dari tanah, serta sebagai penopang agar tanaman dapat berdiri dengan stabil. Akar pada tanaman ini berbentuk serabut, yang berarti memiliki banyak akar kecil tumbuh menyebar di sekitar pangkal batang. Akar utama tidak begitu dominan, akar lateralnya tumbuh menyamping dan lebar, serta ujung akarnya berperan dalam penyerapan nutrisi. Akar tanaman ini cenderung sensitif terhadap kelembapan berlebih, sehingga terlalu banyak udara dapat menyebabkan akar pembusukan. Lalu pada batangnya, termasuk ke dalam kategori herba, yaitu batang lunak dan tidak berkayu serta berair. Batangnya cenderung pendek dan sering tersembunyi oleh daun yang rimbun. Batang beruas dan terdapat nodus. Selanjutnya pada daun berbentuk lonjong, oval, atau bulat telur dengan ujungnya meruncing dan sedikit berliku. Daunnya ini biasanya sebagai ciri khas dari tanaman hias tersebut. Tepi daun rata dan warna daunnya juga beragam. Memiliki pertulangan daun menyirip dan tulang utamanya menonjol pada bagian tengah. Selanjutnya, pada tanaman Adam Hawa memiliki akar serabut, bercabang banyak dan menyebar ke segala arah. Akarnya tumbuh dekat dengan permukaan tanah, dia menyebar ke samping daripada tumbuh ke bawah secara mendalam. Pada beberapa kondisi, akar ini dapat menghasilkan akar adventif atau akar tambahan yang tumbuh di pangkal batang. Lalu pada batang, tanaman ini termasuk dalam kategori batang herba, yang berarti batangnya lunak, tidak berkayu, dan mengandung air. Batangnya pendek dan tebal, tertutup oleh daun yang tumbuh rapat. Batangnya silindris atau agak pipih dengan tekstur berdaging. Tumbuh dekat dengan tanah dan beruas-ruas. Warna batangnya keunguan tergantung varietasnya. Batangnya juga dapat menghasilkan anakan atau tunas yang tumbuh di sekelilingnya. Memiliki daun berbentuk lanset atau memanjang dengan ujung meruncing. Tumbuh dalam susunan roset, yaitu rapat dan berhimpitan, memiliki corak belang atau garis-garis halus pada permukaannya. Warna hijau tua mengkilap dengan sedikit keunguan. Daunnya juga tebal, sedikit kaku. Hal ini menunjukkan kemampuan kuat untuk menyimpan air. Memiliki pertulangan sejajar, jelas terlihat di bagian tengah daunnya. Tidak bertangkai panjang, tetapi langsung melekat pada batang. Karena itu, tanaman ini populer sebagai tanaman hias. Yang ketiga adalah tanaman pohon asam atau Tamarindus indica. Mempunyai sistem perakaran tunggang yang kuat dan dalam. Dapat menembus tanah, serta membantu dalam pencarian air, dan akar utamanya juga tebal serta menjalar ke bawah. Dapat kita lihat, akar yang menyebar itu ialah akar lateral yang membantu dalam penyerapan air serta nutrisi. Untuk batangnya, tanaman ini memiliki batang berkayu atau lignosus dan tumbuh tegak. Bentuknya silindris dengan percabangan yang banyak dan melebar. Warna batangnya coklat dengan tekstur kasar, keras, dan kuat, membantu pohon bertahan di lingkungan kering. Dapat dilihat daunnya majemuk menyirip, berbentuk lonjong kecil dengan ujungnya membulat. Warna daunnya hijau muda saat masih muda dan ketika sudah dewasa berwarna hijau tua. Tanaman ini dapat tumbuh di berbagai kondisi tanah. Yang keempat adalah tanaman pandan atau yang disebut sebagai Pandanus amaryllifolius. Nah, akar tanaman ini termasuk akar serabut yang menyebar ke segala arah. Memiliki akar gantung atau akar adventif yang berarti tumbuh dari batang dan menjulur ke tanah.
berfungsi sebagai penyangga agar tetap kokoh. Umumnya berwarna coklat kekuningan dengan tekstur yang kasar dan kuat. Untuk batangnya melekat dengan daun jadi tidak terlalu terlihat, tapi disebut sebagai batang monopodial, tumbuh ke atas secara terus-menerus. Kemudian pada daun dapat diamati bahwa bentuk daunnya yaitu panjang, melengkung dengan ujung meruncing, bergerigi, kecil dan tajam, serta permukaannya licin sedikit mengkilap. Warnanya hijau pekat, tapi bisa sedikit kekuningan saat terkena sinar matahari berlebih. Tanaman ini juga memiliki aroma yang khas pada umumnya sehingga bisa digunakan sebagai pewangi alami dalam makanan. Selanjutnya terdapat tanaman yang sering ditemukan di pekarangan rumah, yaitu tanaman lidah buaya atau aloe vera. Lidah buaya memiliki akar serabut yang tumbuh menyebar di sekitar pangkal batangnya. Bentuknya tipis sekali, panjangnya bercabang-cabang. Hal ini membantu tanaman menyerap udara dan nutrisi. Nah, pada permukaannya cenderung halus dan sedikit berserat. Batangnya sangat pendek dan seringkali tidak terlihat jelas karena tertutup oleh daun-daunnya yang tebal dan berdaging. Sifat batangnya sukulen, yang berarti mampu menyimpan air untuk bertahan di lingkungan yang kering. Umumnya tidak memiliki percabangan yang jelas. Bentuk daunnya panjang, tebal, lancip dengan ujung meruncing, yang tumbuh saling berdekatan di sekitar pangkal batangnya. Penting untuk mempelajarinya karena agar kita bisa tahu bentuk dari daun, akar, batang, dan juga susunan-susunannya. Karena tumbuhan itu kan kompleks, sehingga kita bisa paham cara mengklasifikasi dari tanaman itu sendiri. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.